محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Ikhwan fillah, jazakumullah. Kita masih melanjutkan bab izalatin najasah, menghilangkan najis. Poin yang terakhir pembahasan kita dalam pertemuan yang lalu, menurut pendapatnya muallif bahwasanya najis itu tidak bisa hilang dengan semata-mata terkenalnya sinar matahari. Kemudian juga tidak bisa hilang dengan terkenalnya angin. Tidak bisa hilang najis dengan cara digosok. Dan yang paling akhir, tidak bisa hilang najis itu dengan istihalah, berpindah menjadi benda atau zat yang lain. Nah, ini pendapat yang muallif rahimahullah yang sudah kita sebutkan dalam pertemuan kita yang kemarin, pendapat yang rajih. Nah, selama najis itu hilang akarnya, apakah dengan sinar matahari, angin, digosok atau yang lainnya, berubah sifat menjadi benda yang lainnya, maka dia menjadi baik suci, tidak najis. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, tatkala berbicara tentang istihalah, berubahnya sifat najis menjadi benda yang lain, menurut pendapatnya muallif, benda yang baru itu tetap benda yang najis. Misalnya kalau ada kotoran semut yang dia itu najis, kemudian dia terkena sinar matahari atau kepanasan atau terbakar kering, kemudian menjadi debu. Menurut pendapatnya muallif, nah, maka debu itu tetap dihukumi najis, karena berubahnya keadaan benda najis ke benda yang lainnya tidak menyebabkan dia itu suci. Ini pendapatnya muallif. Nah, atau kalau kemudian dia lagi dibakar, kemudian asapnya, asapnya itu mengenai pakaian, maka pakaian yang terkena asap itu najis. Nah, karena najis itu tidak bisa menjadi suci baik dengan berubah menjadi benda yang lainnya. Ini menurut pendapatnya muallif. Baik. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, dikecualikan istihalah ini. Kata muallif rahimahullah, ghaira al-khamra, selain khamr. Nah, selain khamr, maka kalau yang berubah itu khamr menjadi benda yang lainnya, ini menjadi suci. Nah, jadi kalau khamr menjadi zat, menjadi benda yang lainnya menjadi suci. Biasanya khamr itu kalau didiamkan, atau kalau diolah, maka dia bisa menjadi cuka. Nah, kalau sudah menjadi cuka, menurut pendapatnya muallif, maka dia suci. Ini khusus khamr. Kalau benda yang lainnya berubah dengan menjadi benda apapun, benda yang lainnya, zat yang lainnya tetap dia dihukumi najis, kecuali khamr. Ini pengecualian dari muallif rahimahullahu taala. Baik. Ikhwan fillah jazakumullah. Nah, dari apa yang beliau sebutkan? Dari apa yang beliau sebutkan? Secara isyarat menunjukkan bahwasanya menurut muallif khamr itu najis. Nah, menurut muallif khamr itu najis karena termasuk perkara yang beliau kecualikan. Kalau berubah menjadi benda yang lainnya menjadi suci, berarti dari ucapan beliau khamr itu najis indal muallif. Ikhwan fillah jazakumullah, tentang masalah khamr, apakah dia najis atau tidak, ini ikhtilaf para ulama. Khamr ini ikhtilaf para ulama. Sebagian ada yang menyatakan khamr itu najis,
Ini pendapatnya jumhur ulama. Nah, kita khamr itu najis, ini pendapatnya jumhur ulama a'immatul arba'ah. Dan inilah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dalil yang dipakai ikhwan fillah azakumullah dalam suratul Maidah ayat yang ke-90. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang khamr, al-maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Tatkala sebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir, bahwasanya khamr, minuman keras, kemudian perjudian, baik mengundi, undian, nah ini semuanya rijis, najis min amali syaitan, termasuk dari amalan syaitan. Nah, khalifidina azakumullah, dengan dalil ini jumhur ulama menyatakan bahwasanya khamr itu najis. Sehingga ini pula yang dikuatkan oleh muallif, kalau khamr itu yang najis itu berubah menjadi benda yang lainnya secara tersendiri, nah maka benda yang baru itu cuka atau yang lainnya, maka dia dihukumi tidak najis. Tapi kalau selain khamr, kalau berubah menjadi benda yang lainnya, maka dia tetap najis. Jadi yang dikecualikan hanya khamr. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, pendapat yang lainnya dan pendapat ini baik yang di sahihan yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwasanya khamr itu tidak najis. Nah, khamr tidak najis dengan beberapa adillah. Dengan beberapa adillah baik yang dibawakan. Nah, selain pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang menyatakan khamr itu tidak najis, pendapatnya Imam Syaukani, Imam As-Sun'ani, nah, Syekh Ahmad Syakir, Syekh Al-Albani, nah, dan para imam yang lainnya. Baik. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan khamr itu tidak najis, tatkala diharamkannya khamr, tatkala turun pengharaman khamr, maka kaum muslimin pada saat itu membuang khamr-khamr mereka. Jadi membuang khamr-khamr mereka sampai jalan-jalan di kota Madinah itu banyak tergenang khamr. Nah, ini menunjukkan ikhwan fillah azakumullah, baik seandainya khamr itu najis, tentunya tidak boleh membuang barang-barang najis di jalan-jalan yang biasa dilalui kaum muslimin. Nah, seandainya itu najis. Baik. Dan juga dalam riwayat yang lainnya, sahabat yang membuang khamr, menumpahkan khamr di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau tidak perintahkan untuk mencuci kaki-kakinya. Nah, itu menunjukkan bahwa khamr itu tidak najis. Baik. Ini ikhwan fillah azakumullah. Nah, dan beberapa adillah yang lainnya, beberapa dalil-dalil yang lainnya, nah, yang menunjukkan bahwasanya khamr itu tidak najis. Dan juga kembali kepada hukum asal. Nah, bara'atul asliyah. Tatkala tidak ada dalil yang menunjukkan khamr itu najis, maka dia dihukumi suci. Dia dihukumi suci. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Terus bagaimana dengan dalil yang dibawakan oleh jumhur ulama, yang Allah sebutkan rijsun? Nah, maka ikhwan fillah azakumullah, dalil ini dijawab oleh para ulama yang menyatakan tidak najis, yang mana khamr dalam ayat ini bergandengan, bukan hanya khamr, digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala khamr dengan maisir, dengan perjudian, dengan mengundi nasib. Nah, semua perbuatan-perbuatan tersebut baik bukan perbuatan najis hissinya,
Nah, jadi perjudian itu bukan judinya itu yang najis, tapi yang najis itu najis maknawi. Nah, jadi najis maknawi bukan najis hissi. Kalau najis hissi itu zahirnya bendanya najis. Kalau misalnya seorang main judi menggunakan uang atau menggunakan kartu, nah, maka kartu atau uang yang dipakai sebagai alat perjudian dia tidak najis. Nah, najisnya itu perbuatan, najis maknawinya. Nah, ini khonifidina azakumullah. Baik. Sehingga inilah pendapat yang rajih. Nah, bahwasanya khamr itu tidak najis. Nah, jadi khamr itu tidak najis. Baik, ini pendapat yang rajih. Ini khonifidina azakumullah. Baik. Dan juga khonifidina azakumullah, setelah diharamkannya khamr, Rasulullah SAW tidak memerintahkan kendi-kendi dan tempat-tempat untuk penyimpanan khamr itu dicuci setelah dibuang khamr-khamrnya. Nah, menunjukkan khamr itu tidak najis. Khamr itu muharram, nah, tapi tidak najis. Sehingga tidak semua barang yang haram itu najis. Nah, jadi tidak semua barang yang haram itu najis, tapi barang yang najis itu pasti haram. Nah, jadi tidak semua barang yang haram itu najis. Misal, sutra itu haram bagi kaum laki-laki untuk mengenakannya. Emas itu haram bagi kaum laki-laki untuk mengenakannya. Tapi sutra dan emas itu tidak najis untuk dipegang. Nah, dia termasuk haram, diharamkan. Tapi benda-benda yang najis, kotoran, kotoran manusia, air kencing, atau yang misalnya, itu benda-benda najis pasti dia haram untuk dikonsumsi. Nah, tidak semua yang haram belum tentu najis, tapi yang najis pasti dia itu haram untuk dikonsumsi. Nah, ini khonifidina azakumullah. Sehingga pengecualian dari malik ghairul khamra, nah ini mestinya tidak perlu karena khamr itu tidak najis. Baik. Kemudian khonifidina azakumullah, beliau sebutkan fa in khullilat, kalau khullilat, nah kalau khamr itu baik berubah menjadi benda yang lainnya, atau tanajjasa duhnun ma'in lam yadhhar, atau kalau kemudian minyak yang cair itu terkena najis, maka dia tidak bisa suci. Kalau ada minyak yang cair, baik kemudian dia terkena najis, maka tidak bisa disucikan. Minyak meskipun berapa banyak minyak itu tidak bisa disucikan. Ini menurut pendapat Malik. Khusus khonifidina melajuhnun ma'in, karena minyak itu terbagi dua. Ada minyak yang padat, ada minyak yang cair. Nah, kalau minyak yang padat misalnya, kemudian kejatuhan najis, baik, perintah Rasulullah SAW dibuang najisnya. Kalau ada tikus bangkai masuk ke dalam minyak yang padat misalnya, diambil, dibuang bangkainya, dan yang sekitar bangkai itu, minyak yang sekitar bangkai itu dibuang, sisanya baik boleh masih dipakai. Nah, tapi kalau yang kejatuhan itu minyak yang cair, nah maka otomatis najis. Diolah dengan apapun tetap dia itu najis. Nah, karena pendapatnya Malik, baik, berubahnya najis menjadi benda yang lainnya tidak menjadi suci. Nah, jadi berubahnya benda najis menjadi benda yang lainnya tidak bisa menjadi suci. Ikhwani fillah azakumullah, sebagaimana yang sudah kita bahas. Nah, kalau benda yang najis kemudian dicampuri dengan benda yang suci yang baik, yang jumlahnya itu lebih besar, kemudian asar dan sifat najisnya itu hilang, maka dia menjadi benda yang baru, maka dia dihukumi suci. Kalau misalnya minyak terkena najis, minyak cair. Nah, kalau misalnya taib asar najisnya itu bisa diambil, nah, kemudian ditambah dengan minyak yang lebih banyak, minyak 1 ember, misalnya 1 tong, ditambah di situ, kemudian dimasak misalnya, dipanaskan,
baik, maka sekarang menjadi benda yang baru, baik, maka minyak itu sudah menjadi tidak najis lagi. Yang asalnya kejatuhan bangkai dan dia najis. Tapi kalau tercampur dengan minyak yang lain yang lebih banyak jumlahnya, kemudian mungkin digodok, dipanaskan, asar najisnya sudah menghilang, baunya, rasanya menghilang dari asar najisnya, maka dia menjadi suci dengannya. Nah, ini pendapat yang rajih. Saya menurut pendapat yang mu'allif tidak bisa disucikan, karena beliau berpendapat tidak adanya istihalatun najasah. Nah, najis yang berubah menjadi benda yang lainnya tetap najis kecuali khamr, pendapat yang mu'allif. Baik, ini khawajidina azakumullah. Nah, pendapat yang rajih, baik, jika dia menjadi benda yang baru, ya, menjadi benda yang baru, maka dihukumi benda yang baru, tidak bisa dihukumi najis karena tidak ada asar-asar najisnya. Nah, ini khawajidina azakumullah. Baik, ini pula yang dikuat oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Anna duhnal ma'i kal jamid kata beliau. Minyak yang cair itu hukumnya sebagaimana minyak yang padat. Nah, kalau kemudian kemasukan najis, baik, maka diambil najisnya wal baqi tahirun. Sisanya dia tetap menjadi suci selama tidak ada pengaruh dan sifat-sifat najisnya. Nah, ini khonifidina azakumullah. Baik. Kemudian wa in khafiya mawdi'u najasatin, kalau kemudian tersamarkan tempat yang terkena najis. Nah, seseorang baik bendanya, barangnya terkena najis, tapi dia samar, ini yang mana yang terkena najis. Baik, ghasala hatta yajzima bizawalihi, maka dicuci sampai dia yakin hilang najis itu. Nah, sampai dia yakin hilang najis itu. Baik. Jadi menurut pendapatnya Malik, kalau dia memiliki barang misalnya kemudian kena najis, tapi dia baik, pelaku ini yang sebelah mana ini? Yang sebelah mana yang ada najisnya? Menurut pendapatnya Malik, dicuci sampai hilang semua asam najisnya. Khawajidina azakumullah ini terbagi menjadi dua. Nah, benda itu terbagi menjadi dua. Imma benda itu besar, imma kecil. Nah, kalau misalnya khawajidina azakumullah, baik kasur atau karpet. Nah, yang begitu lebarnya, baik. Kemudian terkena najis, ketetesan najis. Nah, ketetesan air kencing atau misalnya. Kemudian kita tidak bisa memastikan ini sebelah mana yang terkena najisnya, karena begitu luasnya. Nah, menurut pendapat yang mu'allif, dicuci semuanya. Nah, untuk memastikan bahwasanya ini hilang semuanya. Baik. Karena kita nggak tahu sebelah mana ini, semuanya dicuci. Nah, dicuci total semuanya. Baik. Untuk menghilangkan keraguan-keraguannya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Dia dijimu bizawali. Baik. Ini ikhwan fillah azakumullah. Nah, kemudian ikhwan fillah azakumullah, menurut pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bolehnya untuk tahari. Nah, tahari itu baik mencari-cari mana kira-kira tempat yang kemungkinan terbesar itu terkena najis. Kalau misalnya barang-barang yang kecil, nah, itu mungkin nggak ada masalah, dicuci semuanya. Dia memiliki sapu tangan terkena najis, ini sebelah mana yang kena? Dicuci kabeh, nggak ada masalah, kecil bendanya. Nah, kalau kemudian besar kapet, satu ruangan misalnya, ini tahari, dicari kira-kira mana yang terkena najis ini. Ada indikasi yang sebelah mana ini, asar yang mana, pojok yang mana, nah misalnya. Atau dia misalnya pakaian. Nah, dia punya pakaian yang terkena nyenggol najis misalnya. Pakaian juga nah, yang mungkin dia najisnya cuma kecil. Nah, tapi dia di sebelah mana tadi yang kena? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Nah, menurut pendapatnya Malik itu semuanya. Nah, menurut pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bisa dicari. Nah, berusaha untuk dicari. Mungkin bisa pada dengan korina. Nah, mungkin dia ingat-ingat. Nah, misalnya tadi terkenanya nyenggol najis. Nah, yang nyenggol itu
najisnya sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, bendanya yang ada najisnya. Kalau misalnya bendanya sebelah kanan, oh berarti ya kanan saya yang terkena, maka lengan kanannya itu yang dicuci misalnya, yang sisanya tidak perlu dicuci. Nah, ini khonifidina azakumullah. Baik, ini boleh untuk tahari. Nah, kalau itu memang bendanya itu besar, lebar, nah, tapi kalau sekedar kecil, baik dicuci semuanya, nggak ada masalah. Sehingga khonifidina azakumullah, baik, ada beberapa keadaan kalau benda itu terkena barang najis. Yang pertama disebutkan sama Rasulullah SAW rahimahullah, antujimu bi isabatin najasa lil mawdu'ain. Kalau yakin, nah benda itu terkena najis di dua tempat. Nah, ada dua benda yang kita miliki yang semuanya terkena najis. Baik, maka dicuci semuanya. Yakin. Baik. Kemudian yang kedua keadaannya salah satunya yang terkena najis. Kita miliki dua, salah satunya yang terkena najis. Nah, yakin kita yang ini yang terkena najis, maka dicuci yang kita yakini itu terkena najis. Nah, kemudian yang ketiga, baik besar bon kita. Nah, persangkaan kita itu menetapkan ini. Nah, yang sebelah ini. Nah, yang sebelah ini yang kemudian terkena barang najis. Baik. Yang sebelah ini tidak. Ghalabatul dhan. Nah, persangkaan terbesar kita menentukan ini misalnya. Baik, maka yang kita anggap itu najis ya, dengan persangkaan kita. Baik, yang kita sangat-sangat besar kemungkinan yang sebelah ini mungkin didukung dengan korinah yang ada. Baik, maka itu yang rajih. Itu aja yang kita bersihkan, yang kita sucikan. Nah, kemudian kita tidak bisa merujikan yang keempat. Kita tidak bisa merujikan salah satunya. Nah, yang ini atau yang ini yang terkena najis. Nah, maka dicuci semuanya. Baik, yang ini apa yang ini yang terkena najis? Ini tidak bisa dipilah-pilah. Nah, semuanya baik. Korinah-korinahnya menunjukkan itu enggak ada korinahnya. Nah, ini ima ini wa ima ini. Nah, maka dicuci semuanya. Baik, ini empat keadaan yang disebut oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baik. Qala rahimahullah. Wa yaduru ghulul ghulam lam ya'kul ta'am binafsi. Maka sucinya air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan makanan dengan cara disiram, diperciki. Nah, jadi air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan, ya, belum makan makanan selain ASI, baik. Itu kalau kemudian air kencingnya terkena pakaian, itu nggak perlu untuk dicuci. Nah, maknanya nggak perlu untuk dikucuk, diperas, baik. Dia cukup untuk disiram, selesai. Nah, ini diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian para ulama menyebutkan hikmahnya. Kenapa kok bayi laki-laki baik yang dikhususkan, bayi perempuan tidak? Sebagian dia menyatakan bahwasanya karena mayoritas orang-orang itu senang dengan bayi laki-laki. Nah, beda dengan bayi perempuan. Sehingga bayi laki-laki itulah yang sering digendong. Nah, sering digendong kemana-mana, beda dengan yang perempuan. Sehingga hukum mensucikan najisnya, baik ini diringankan. Tetap najis ya, tetap najis. Cuma cara pensuciannya ini diringankan, sebagaimana madi. Nah, tetap dia najis, tapi pensuciannya diringankan. Tidak sama dengan najis yang lainnya. Kalau najis darah haid misalnya dikerik, digosok sampai hilang. Nah, tapi kalau air kencingnya bayi laki-laki, yang pertama syaratnya bayi laki-laki, yang kedua belum makan makanan selain ASI, baik, cukup disiram, selesai. Nggak perlu dikucuk, nggak perlu diperas misalnya, selesai. Nah, ini khonifidina azakumullah. Baik. Dikecualikan oleh para ulama, di antara yang disebut Imam Nawawi rahimahullah. Nah, bagi yang minum
madu sebagai obat. Nah, dia konsumsi kesehariannya ASI. Tapi kalau sakit dia dikasih madu. Nah, kalau sakit dia dikasih madu. Baik. Maka ini tidak teranggap sebagai makanan selain ASI. Nah, dia tetap dianggap masih mengkonsumsi ASI dan tidak mengkonsumsi makanan yang lainnya. Ada juga korma. Setelah dia ditahnik. Nah, setelah melahirkan dia ditahnik dengan korma. Maka dia tidak teranggap. Nah, yang teranggap itu kalau konsumsi hariannya selain ASI. Kalau setiap hari dia sudah makan selain ASI, maka dia tidak lagi dihukumi dengan hukum ini, maka dia harus dicuci. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Kemudian, wa yu'fa fi ghairi ma'in wa mat'umin, nah, an yasiri jamin najasin. Dan dimaafkan fi ghairi ma'in wa mat'umin, selain benda cair dan makanan. Selain benda cair dan makanan, an yasiri jamin najasin, sedikitnya darah yang najis. Nah, sedikitnya darah yang najis. Baik. Alhamdulillah. Kalau kemudian selain benda cair dan selain makanan, misalnya pakaian, kain, ya, kertas, nah, kemudian terkena darah najis tapi sedikit, baik, ini mampu. Nah, dimaafkan. Darah najis yang sedikit tapi mengenai pakaian, mengenai kertas atau yang lainnya, al-muhim bukan benda cair dan bukan makanan. Nah, ini mampu. Baik. Kata beliau rahimahullah, na'am, min hayawanin tahirin, dari hewan-hewan yang suci. Nah, dari hewan-hewan yang suci. Baik. Ikhwani fillah azakumullah, na'am, darah itu terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi darah terbagi menjadi beberapa bagian. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan, "Fadima'u tanqasimu ila salasati aqsamin." Darah itu terbagi menjadi 3 bagian. Al-awwal, yang pertama, najsun la yu'fa an syai'in. Yang pertama, darah yang najis, na'am, yang dia tidak dimaafkan. Baik, kalau terkena darah itu, dia tidak dimaafkan kalau terkena darah itu. Nah, wa huwa damul kharij min as-sabilain, yaitu darah yang keluar dari 2 jalan. Nah, darah yang keluar dari 2 jalan. Darah haid. Baik, misalnya, nah, wa damu muharramil akli, dan darah yang haram, binatangnya itu haram untuk dimakan. Idza kana mimma lahu nafsun sa'ilah, kalau darahnya itu darah yang mengalir. Nah, darah mengalir waktu luka. Nah, jadi darah yang tidak ada keringanan, baik selain darah yang keluar dari 2 jalan, ini darahnya binatang yang haram untuk dimakan. Ya. Darahnya binatang yang haram untuk dimakan, yang binatang itu darahnya mengalir. Ya. Binatang itu darahnya mengalir. Baik. Darah mengalir, ya. Darahnya mengalir. Jadi kalau luka dia mengucur darahnya, seperti tikus misalnya. Nah, ini haram untuk dimakan binatangnya, baik. Dan dia darahnya itu mengucur, mengalir, ya. Maka dia terkena sedikit pun, baik, menurut beliau tidak ada pemaafan. Nah, darahnya khimar, misalnya, khimar itu muharram, ya. Khimar haram untuk dimakan dagingnya, baik. Darahnya pun tatkala luka mengucur dia,
maka tidak dimaafkan darahnya. Baik. Damul maitah min hayawanin la yahillu illa bizakat. Darahnya bangkai dari hewan-hewan yang tidak halal kecuali dengan disembelih. Darahnya bangkai. Binatang-binatang yang halal untuk dimakan tapi dengan cara disembelih terlebih dahulu. Nah, ini banyak sapi, kambing dan misalnya. Kalau dia itu mati bangkai, nah, maka darahnya ini najis. Ya, maka dia termasuk bagian yang la yu'fa an shay'in min. Nah, yang tidak dimaafkan sedikit pun darinya. Baik. Asali sekarang bagian yang kedua. Darah yang kedua. Kata beliau, darah yang najis yu'fa an yasiri. Darah yang najis yang dia dimaafkan dengan sedikitnya kalau darah itu sedikit. Wa huwa damul adami. Darahnya manusia. Darahnya manusia. Wa kullu ma maitatuhu najisun. Dan semua apa-apa yang bangkainya itu najis. Nah, wa istasna min dikecualikan darinya damus syahid. Darahnya orang yang mati syahid. Darahnya orang yang mati syahid. Nah, demikian pula darah yang tersisa dari hewan setelah disembelih. Darah yang tersisa dari hewan setelah disembelih. Nah, setelah rohnya itu keluar, nah, lepas rohnya setelah disembelih, maka darah yang baik yang mungkin masih nempel di tubuhnya itu, daging-dagingnya misalnya, ini yu'fa an yasiri. Nah, ini dimaafkan kalau dia sedikit. Baik. Asal yang ketiga, zahir. Darah yang suci. Di antaranya damus samak, darahnya ikan. Karena bangkainya suci. Nah, bangkainya ikan itu suci. Baik. Yang kedua, darah yang tidak mengalir darahnya. Darahnya binatang yang tidak mengalir. Nah, ini nyamuk, lalat, baik. Ini darahnya tidak mengucur maknanya. Tidak mengalir, tidak mengucur. Tatkala luka, tidak mengucur darahnya. Nah, ini suci. Baik, tidak najis. Sehingga kalau kemudian pakaian itu terkena darahnya nyamuk misalnya, maka dia tidak najis pakaiannya. Baik, karena ini darah binatang yang tidak mengucur, tidak mengalir darahnya. Baik. Nah, kemudian kata beliau juga darah yang tersisa setelah penyembelihan. Nah, darah yang tersisa setelah penyembelihan di daging, di hati. Baik. Ini darah yang suci. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah, ini pembagian darah, nah, yang disebut oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Darah yang keluar dari manusia, nah, itu yang najis, itu darah haid. Nah, itu yang najis adalah darah haid dan darah nifas. Darah haid dan darah nifas. Nah, adapun darah yang lainnya, darah yang keluar karena luka, nah, ini tidak najis. Baik. Karena para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka menjalankan sholat dalam badan terluka, dalam peperangan misalnya. Baik. Mengalir dan mengucur darah mereka. Baik, ini tidak disebutkan mereka kemudian mengganti pakaiannya atau yang misalnya. Karena darah itu tidak najis. Nah, dari darah
darahnya manusia itu tidak najis. Baik. Sekali lagi harus kita bedakan antara najis dengan muharram. Nah, najis dengan muharram. Sesuatu yang muharram belum tentu najis. Sesuatu yang najis pasti dia itu haram. Nah, sesuatu yang najis pasti dia itu haram. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Kemudian termasuk yang dimaafkan. Nah, wa an athar istismari bimahallihi. Bekas dari istismar. Nah, bekas dari istismar. Baik, kalau soal istismar ya, bersuci menggunakan batu. Nah, bekasnya, baik, itu yu'fa. Nah, dari akarnya. Nah, yu'fa dari akarnya. Kalau ikhwan fillah azakumullah, baik. Nah, kalau seorang itu istismar, itu tentunya bersihnya tidak sama dengan bersih dengan air, ya, dengan istinja. Nah, yang mungkin masih ada akar-akarnya. Nah, asal baunya dan semisalnya, ini termasuk perkara-perkara yang yu'fa, yang dimaafkan. Nah, baik. Kemudian wala yanjisul adami bil maut. Tidak najis manusia itu dengan meninggalnya. Manusia yang meninggal tidak najis. Nah, ini khani berinazatullah dalilnya tatkala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menemui Rasulullah SAW di kamarnya tatkala beliau meninggal, kemudian dicium baina ainai, dicium oleh Bakar As-Siddiq di antara kedua mata beliau, menunjukkan tatkala manusia itu meninggal maka dia tidak menjadi najis badannya. Nah, tidak menjadi najis badannya. Baik, ini pendapat yang rajih. Nah, najis tentunya, nah, jadi badannya tidak menjadi najis dengan kematian. Dengan matinya seorang, badannya tidak menjadi najis. Nah, kenapa kok dia dimandikan? Dimandikan bukan untuk dihilangkan najisnya. Karena itulah yang kita sebutkan dalam Nawaqidul Wudu, salah satu yang mewajibkan untuk mandi adalah al-maut, kematian. Nah, qala rahimahullah, wa ma la nafsa lahu sa'ilah mutawallidun min tahirin. Dan apa-apa yang darahnya tidak mengalir, apa-apa yang darahnya tidak mengalir, yang dia binatang tersebut dihasilkan dari binatang yang suci, mutawallidun min tahir. Nah, baik, qanifidina azakumullah. Baik, jadi binatang-binatang yang tidak darah yang tidak mengalir, ya, darah yang tidak mengalir. Baik, ini juga termasuk yang yu'fa, dimaafkan, tapi dengan syarat, baik, binatang tersebut, nah, perkawinan, mutawallid itu perkawinan, baik, dari binatang-binatang yang suci, dari binatang-binatang yang suci. Nah, kalau binatang-binatang najis dengan najis dikawinkan, maka hasilnya najis. Nah, menurut Malik. Baik. Kemudian Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menukilkan ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Nah, amal wazak faqad qala Imam Ahmad inna lahu nafsan sa'ilah. Adapun tokek, nah, atau cicak, itu termasuk binatang yang darahnya mengalir. Nah, sehingga kalau dia jatuh menjadi bangkai, nah, dan masuk ke air, berubah airnya, maka najis airnya. Nah, tapi kalau kemudian misalnya nyamuk, kecoa, atau misalnya yang darahnya tidak mengalir, dia mati dan tenggelam misalnya di bak mandi dan berubah sifat air kita yang kita miliki, maka dia tidak menjadi najis. Nah, karena darahnya dia tidak memiliki darah yang mengalir.
Tapi binatang yang darahnya itu mengucur, mengalir, kalau dia mati menjadi bangkai, maka najis. Barang-barang terkena dengannya. Baik, ini salah satunya dinukilkan dari Muhammad. Baik, 3. Nah, demikian pula al-faras, tikus. Nah, ini binatang-binatang baik yang memiliki darah yang mengalir. Nah, baik. Kemudian qala rahimahullah, wa balu ma yuqal lahmuhu wa rawsuhu. Air kencing binatang yang boleh dimakan dagingnya. Nah, demikian pula kotorannya itu suci. Air kencingnya binatang yang halal dimakan dagingnya, air kencing dan kotorannya tidak najis. Nah, sapi, kambing, onta, semua binatang yang boleh untuk kita makan, kita konsumsi. Baik, kotoran dan air kencingnya itu tidak najis. Nah, ini dalilnya tatkala Rasulullah SAW merintahkan orang-orang dari orang ini berobat dengan minum abwal, dengan kencingnya onta. Nah, yang Rasulullah SAW memerintahkan itu seandainya itu najis, tentunya saya tidak ada pengobatan dengan barang-barang yang najis. Nah, menunjukkan binatang-binatang yang halal dimakan dagingnya, kotorannya dan air kencingnya tidak najis. Nah, kotoran dan air kencingnya tidak najis. Ini pula yang disebutkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, bahkan ikhwan termasuk qaulun gharib. Nah, qaulun syadz, pendapat yang nyeleneh, pendapat yang asing. Kalau berpendapat bahwasanya kotoran binatang yang halal dimakan dagingnya itu najis. Nah, ini pendapat yang aneh. Nah, bahkan sebagian yang menisbahkan pendapat yang muhdath. Nah, tidak ada di kalangan sahabat yang berpendapat demikian. Baik, bahwasanya kotoran air kencing binatang yang halal dimakan dagingnya, baik, yaitu suci, tidak najis. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Kecuali misalnya ikhwan fillah azakumullah kalau dia menjadi bangkai. Nah, kalau dia menjadi bangkai maka najis apa yang ada dalam tubuhnya. Karena bangkainya. Nah, kalau dia disembelih dengan cara yang syar'i, maka tidak najis. Baik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, poin sebelahnya kata beliau rahimahullah, wa maninya, dan air maninya. Nah, air mani dari binatang-binatang yang halal dimakan dagingnya. Baik. Air maninya binatang-binatang yang halal dimakan dagingnya ini suci. Baik. Sehingga kalau binatangnya itu sudah haram, ya, kalau binatangnya itu haram untuk dikonsumsi, babi misalnya, dan yang jenisnya yang haram dimakan, baik binatangnya, maka kotorannya itu najis. Nah, air maninya juga najis. Nah, kalau binatang yang halal dimakan dagingnya, kalau kotorannya dan air kencingnya aja tidak najis, lebih-lebih air maninya. Nah, lebih-lebih air maninya tidak najis. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, karena mani itu juga disebutkan asal. Nah, asal dari penciptaan manusia dan asal dari penciptaan siapa? Penciptaan binatang. Nah, itu min ma'in. Baik. Kemudian wa maniyul adami, termasuk yang suci itu air maninya manusia. Termasuk yang suci air maninya manusia. Baik. Ikhwan fillah azakumullah, sebagian para ulama ada menyebutkan air mani itu najis. Nah, dengan dalil tatkala Aisyah mencuci pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan dalil bahwasanya air mani itu keluarnya dari maslatul baul, keluarnya dari tempat keluarnya air kencing. Nah,
maka dia dihukumi najis. Ini sebagian pendapat para ulama. Baik. Tapi pendapat yang rajih, apa yang beliau sebutkan, air mani itu suci. Air mani itu tidak najis. Baik. Karena ikhwanifiddinazakumullah, air mani itulah diciptakan manusia. Diciptakannya para anbiya itu dari air mani. Diciptakan orang-orang saleh itu dari air mani. Baik. Kemudian juga tatkala Aisyah radhiyallahu anha mengerik air mani yang ada di pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sedang mengerjakan sholat. Menunjukkan bahwasanya air mani itu tidak najis. Baik, air mani itu tidak najis. Baik. Ini ikhwanifiddinazakumullah. Dan tentunya ikhwanifiddinazakumullah, air mani itu tidak bisa disamakan dengan air kencing. Tidak bisa disamakan dengan air kencing. Air mani itu saripati dari makanan. Kalau air kencing itu ampas, sisa-sisa baik dari makanan. Ini sudah jelas perbedaan mazhabnya. Sehingga tidak bisa disamakan. Ini ikhwan fillah azakumullah, baik, sehingga disebut kalau para ulama beberapa istidlal, pendalilan-pendalilan yang menunjukkan air mani itu suci, tidak najis. Sebagaimana yang dikuatkan oleh muallif rahimahullahu taala. Kemudian wa rutubatu farjil mar'ah, dan lendirnya kemaluan perempuan. Jadi kemaluan perempuan jika dia mengeluarkan lendir, baik, ini juga termasuk yang suci. Dia termasuk yang suci. Sebagian para ulama memang ada yang menyatakan najis. Sebagian para ulama ada yang menyatakan najis. Baik. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan sebagian fatwanya beliau pernah menyebutkan itu najis dan pernah menyebutkan itu tidak najis dalam fatwa yang lain. Tapi ikhwan fillah azakumullah, baik, beliau menjelaskan bahwasanya rutubatul mar'ah, cairan yang keluar dari kemaluan perempuan, itu terbagi menjadi dua. Karena masalah jalan keluar di kemaluan perempuan itu terbagi menjadi dua. Maslahatul baul, ada tempat keluarnya air kencing, baik, yang dia itu berbeda dengan tempat keluarnya darah haid yang dia jadikan terakhir. Ini sudah beda. Beda jalannya. Kalau kemudian rutubah, cairan itu kalau keluar dari maslak jalan yang sampai terakhir, yang dia itu tempat melahirkan, baik, tempat darah haid misalnya, maka baik yang keluar dari situ ini tidak dihukumi najis. Tapi kalau yang keluar dari tempat kencing, itulah yang dihukumi najis. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Tapi apa yang beliau sebutkan, yang disebutkan mu'allif rahimahullah, ini termasuk tahir, suci, rutubatu farjil mar'ah. Kemudian wa su'rul hirrati wa ma dunaha fil hilqati tahirun, bekas minumnya kucing dan binatang-binatang yang lebih kecil dari kucing, baik, ini suci. Jadi hirrah, kucing, bekas minumnya ini suci, baik, dan binatang-binatang yang bentuk fisiknya lebih kecil dari kucing ini suci, bekas air minumnya. Ikhwani fillah azakumullah, tentang masalah kucing ini jelas dalilnya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innaha minatawafina alaikum. Kucing itu binatang yang biasa berkeliaran di sekitar kalian. Maka sisa minumnya itu suci. Ikhwani fillah azakumullah, muallif rahimahullah mengkiaskan binatang-binatang yang fisiknya lebih kecil daripada kucing itu dengan kucing. Sehingga binatang-binatang yang fisiknya lebih kecil dari kucing, mungkin dia itu tikus atau yang semisalnya,
maka bekas minumnya ini tidak najis. Nah, tapi ikhwani fillah azakumullah, baik pengkiasan ya, sesuatu yang dikiaskan dengan yang lainnya itu harus sama ilahnya. Harus sama ilahnya. Nah, dan tatkala kucing itu diringankan hukumnya, itu bukan karena bentuk fisiknya yang kecil. Nah, karena Rasul menyebutkan tawafina alaikum, kucing itu biasa berkeliaran di sekitar kalian. Itu ilahnya, bukan karena sebab kecilnya. Nah, maka ikhwan fillah azakumullah telah beliau sebutkan binatang-binatang yang fisiknya lebih kecil dari kucing ini juga termasuk suci. Nah, ini kias yang tidak pas. Ini yang juga disebut oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, mestinya ikhwan fillah azakumullah, binatang-binatang yang ilahnya sama dengan kucing, binatang-binatang yang sering berkeliaran di sekitar kita, itu dimaafkan. Nah, suci karena sulitnya kita untuk taharruz, sulitnya kita menjaga diri darinya. Nah, kencingnya, tikus misalnya, kotorannya, binatang-binatang yang sering berkeliaran di tempat kita, baik, ini dimaafkan karena sulitnya kita menjaga diri darinya, baik, bukan karena bentuk fisiknya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik, ini yang kemudian disebutkan di antaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik, sehingga ikhwan fillah azakumullah, ilahnya, nah, ilahnya bukan karena bentuk fisiknya, baik, ilahnya karena susahnya kita menjaga diri dari dia. Dan ikhwan fillah azakumullah, ini dikecualikan. Kalau Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dikecualikan anjing. Nah, anjing yang biasa berkeliaran di tempat kita, baik, itu tetap Rasul menyatakan idza walagal qalbi fil ina'i ahadikum faghsilu. Nah, coba. Beliau kecualikan anjing. Anjing meskipun tetap berkeliaran di tempat kita, maka hukumnya beda. Nah, dia tetap najis. Nah, bekas dari air minumnya. Baik, ini pengecualian. Adapun binatang-binatang yang ini selain anjing, yang sering berkeliaran di tempat kita. Nah, himar misalnya. Nah, himar ahliyah, himar piaraan, itu haram dagingnya untuk dimakan. Nah, baik, karena mungkin sering di tempat kita, nah, maka dia baik dikecualikan. Nah, karena ikhwan fillah azakumullah, kalau kemudian baik himar yang biasa ditunggangi oleh kaum muslimin, kemudian disamaratakan dia najis semuanya, ya akan susah. Nah, kalau orang naik himar itu mungkin ada yang pakai pelana, ada yang tidak. Nah, kalau tidak pakai pelana misalnya perjalanan jauh, ya mungkin baik himarnya keringetan, nah, para sangat tapainya, yang naik juga demikian. Nah, kalau kemudian bersentuhan nih, baik keringat yang nunggang dan keringat himarnya, tentunya itu najis. Dan tidak diriwayatkan para sahabat kemudian setiap turun dari himarnya kemudian mengganti pakaiannya dan mencuci badannya. Nah, menunjukkan ikhwan fillah azakumullah, binatang-binatang yang ada di sekitar kita, baik itu mendapatkan pengecualian dengan hadis tentang masalah hifaz. Nah, tentang masalah kucing. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Kemudian baik wasiba'ul ba'in, dan yang termasuk najis baik binatang buas. Nah, yang termasuk najis ini binatang buas. Baik. Waqair. Nah, burung yang buas. Wal himarul ahli. Himarul ahli. Himar, ini himar yang piaraan, himar yang jinak. Baik. Ini juga najis. Ini muharram. Wal bighal minhu najisah. Bighal. Nah, bighal itu perkawinan antara himar dengan kuda, menghasilkan bighal yang dia lebih pendek tapi lebih kuat. Nah, ini bighal. Baik. Ikhwani fillah azakumullah, bighal itu perkawinan himar ahliyah dengan kuda. Nah, himar ahliyah dengan kuda. Baik. Himar ahliyah itu najis. Nah, himar yang jinak. Kuda itu enggak najis. Nah, ini dikawinkan. Nah,
Terus hasilnya apa ini? Nah, najis dengan tidak najis, hasilnya najis. Nah, tapi kalau yang dikawinkan himar wahsyiyah, himar yang liar, himar yang liar dikawinkan dengan kuda. Nah, ini hasilnya ya suci dia, karena sama-sama suci. Nah, himar wahsyiyah itu tidak najis, sudah haram. Nah, kuda juga tidak haram, tidak najis. Hasilnya, hasil anaknya dari perkawinan silang ini, dia menjadi binatang yang baru, bighal, tapi dia tidak najis. Dibedakan. Nah, yang disebutkan oleh al-bighal di sini perkawinan antara himar ahliyah yang najis dengan kuda. Nah, najis dengan yang suci, baik maka dihukumi yang lebih aghlab. Nah, yakni baik najis. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Pendapat yang lainnya ikhwan fillah azakumullah, pendapat dari Ibnu Qudamah. Nah, Ibnu Qudamah ini min ulama dari mazhab Hambali, beliau berpendapat innal himar wal bighal tahirani. Bahwa himar dan bighal itu dua-duanya suci. Kenapa kok suci? Karena ummah itu butuh untuk menungganginya. Nah, karena sering ditunggangi oleh manusia, himar, bighal sering ditunggangi, maka kemudian hukumnya diringankan. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik, dan ini pendapat yang rajih. Nah, keringatnya kata disebutkan, keringatnya baik, sehingga kalau seorang naik himar atau naik bighal hujan-hujan, nah, ini tetap enggak najis pakaiannya. Nah, kalau bersentuhan dengan kulitnya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik, boleh sebutkan beberapa binatang-binatang yang najis, binatang-binatang yang suci, baik, dan kaifiah untuk mensucikannya. Dan setelahnya, baik, beliau membahas tentang masalah babul had. Nah, yang babul had ini ashabul abwabul fikih. Nah, ini bab fikih yang paling sulit, itu babul had. Nah, yang Imam Ahmad rahimahullah membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari satu bab dari babul had. Nah, karena banyaknya masail di dalamnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah.